Hebat pukulanmu, Pangga. Apalagi terhadap adikmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel, channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, berbicara tentang film kolosal memang selalu menarik untuk kita bahas ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang juga sukses berkat sandiwara radionya. Ya, film itu adalah Tutur Tinular. Di kesempatan kali ini gue mau membawa kalian terbang lebih jauh ke dunia kenangan masa lalu yang pastinya seru dan menyenangkan. Oke lah guys, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kencengin volume, siapin di pocket item, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Tutur Tinular adalah judul sebuah sandiwara radio yang sangat legendaris karya S. Tijab. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan hidup dan pencarian jati diri seorang pendekar yang berjiwa kesatria bernama Arya Kamandanu. Suatu kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Singosari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, jadi secara timing sejarah, Tutur Tinular ini lebih tua dari Saur Sepuh ya guys. Kalau Saur Sepuh itu kan berlatar kerajaan Majapahit, namun ini berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti nasihat atau petuah yang disebarluaskan. Sandiwara radio ini pertama kali mulai disiarkan pada 1 Januari 1989 dan dipancarluaskan lebih dari 512 pemancar stasiun radio di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI. Pada tahun 2002, sandiwara radio Tutur Tinular disiarkan ulang di salah satu radio yang ada di kota Yogyakarta, yaitu Radio MBS FM 92,86 MHz dan 95,35 MHz Radio Yasika FM. Tidak hanya itu, bahkan hingga pada bulan Januari 2012 tercatat masih ada beberapa stasiun radio yang menyiarkan kembali seperti 103,3 MHz Radio Karimata FM Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, 95,6 FM Radio Bintang Tenggara Kabupaten Banyuwangi, dan 95,2 FM Radio Oisvira Kabupaten Sumbawa, Radio Istana FM Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Radio Patria FM Kota Blitar Jawa Timur. Di samping itu, beberapa situs online juga masih ada yang memperdengarkan sandiwara radio ini secara live streaming. Di antaranya adalah radio streaming Adi Suara Jakarta milik Asdi Suhastra. Kalau menurut gue secara jalan cerita sih saat ini masih worth it lah ya kalau cerita Tutur Tinular ini diulangkan kembali. Mau gue nonton dengan karakter dan pemain-pemain baru gitu. Oke guys, lanjut lagi ya. Sekarang kita mengenal lebih dalam siapa karakter dari para pemain Tutur Tinular. Yang pertama tentunya ada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu adalah seorang pemuda lugu, putra kedua Empu Hanggareksa, yang sangat suka mempelajari ilmu kanuragan. Diangkat murid oleh kakak seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Empu Ranubaya mengajarkan Kamandanu jurus Naga Puspa, yaitu ilmu kanuragan ciptaan Empu Gandring dan Aji Saipi Angin, yaitu ilmu meringankan tubuh yang bisa membuat tubuh seringan kapas. Sayang ketika Arya Kamandanu sedang giat belajar, Empu Ranubaya dikejar-kejar oleh prajurit Singosari karena dia dianggap telah menghina Prabu Kertanegara. Kemudian Arya Kamandanu mendalami lagi jurus Naga Puspa tahap akhir yang ditinggalkan Empu Ranubaya di atas sebuah batu. Dengan bantuan Empu Lunggah yang merupakan kakak seperguruan tertua ayahnya,
Kamandanu mampu menyempurnakan jurus Naga Puspa. Ilmu Kamandanu semakin hebat setelah dia tergigit ular siluman Naga Puspa Kresna. Wih, udah kayak Spider-Man ya. Tapi kalau Kamandanu digigit naga berarti jadi Dragon Man dong. Arya Kamandanu kurang beruntung dalam percintaan. 2 kali dia mengalami kekecewaan akibat ulah kakaknya. Aduh, apes banget ya. Arya Dwi Pangga. 2 wanita yang dicintai Kamandanu yaitu Narirati dan Meisin dinodai oleh Arya Dwi Pangga. Aduh. Kamandanu kemudian menjadi Panglima Majapahit dan menikah dengan Sakauni dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jambu Nada. Yang kedua tentunya ada Arya Dwi Pangga, kakak Arya Kamandanu yang playboy perlente. Ya, seperti apa ya? Kira-kira kayak begini nih babangutnya. Adalah kakak Kamandanu. Dia gemar bersyair dan merayu para wanita dengan syair-syairnya itu. Aduh, pantes aja ya. Dia mudah jatuh cinta pada perempuan cantik, meskipun perempuan itu kekasih adiknya sendiri. Aduh, kampret banget ini orang. Pertama, dia merebut Narirati dan menikahinya. Dari pernikahannya dengan Narirati, Arya Dwi Pangga memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Panji Ketawang. Beberapa tahun kemudian, Dwi Pangga bertemu dengan Meisin. Arya Dwi Pangga langsung jatuh cinta pada Meisin. Lagi-lagi Arya Dwi Pangga tidak peduli kalau Meisin adalah kekasih Kamandanu. Seperti biasa, Arya Dwi Pangga menggunakan syair-syairnya untuk memikat Meisin. Namun kali ini syair-syair Arya Dwi Pangga tidak mampu memikat Meisin. Ya iyalah, secara Meisin itu kan nggak bisa bahasa Jawa ya. Akhirnya Arya Dwi Pangga menodai Meisin dengan menggunakan obat perangsang. Waduh, kasar nih. Sehingga Meisin mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan bernama Ayu Wadira. Kamandanu sangat marah atas perbuatan Dwi Pangga itu. Dihajarnya Dwi Pangga hingga tangannya menjadi cacat. Merasa sakit hati, Arya Dwi Pangga melaporkan Meisin kepada pemerintah Kediri, sehingga rumah Empu Hanggareksa diobrak-abrik dan dibakar. Juga Empu Hanggareksa tewas dalam kejadian itu. Aduh, Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga yang hobi mabuk-mabukan, main judi slot, dan terlilit utang pinjol, menyiksa Narirati hingga tewas. Aduh, bejat banget ya. Kamandanu murka untuk kedua kalinya. Arya Dwi Pangga dihajarnya lagi hingga jatuh ke sumur tua. Di dalam sumur tua itu, Arya Dwi Pangga bertemu dengan seorang laki-laki misterius bernama Watukura. Watukura mengajarkan Arya Dwi Pangga jurus Kidung Pamungkas dan jurus Pedang Kembar. Setelah beberapa tahun lamanya, Arya Dwi Pangga keluar dari sumur tua itu. Dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Semua orang yang bertemu dengannya pasti mati. Setiap akan melakukan pembunuhan, Arya Dwi Pangga selalu bersyair, sehingga dia mendapat julukan pendekar syair berdarah. Arya Dwi Pangga akhirnya bertemu lagi dengan Kamandanu di desa Kurawan, tempat tinggal mereka dulu. Dan kedua kakak beradik itu bertarung habis-habisan. Namun Arya Dwi Pangga tidak mampu mengalahkan Arya Kamandanu dan akhirnya melarikan diri. Ya, cemen juga dia ya. Arya Dwi Pangga bertemu dengan Empu Lunggah. Seperti biasa, nafsu membunuhnya muncul. Namun dia tidak berdaya melawan Empu Lunggah karena Empu Lunggah menggunakan ilmu rajut busana, yaitu sebuah ilmu yang dapat menghilangkan kesaktian seseorang. Arya Dwi Pangga kehilangan kesaktiannya. Jurus Pedang Kembar dan Kidung Pamungkas tidak berarti lagi. Tidak lama kemudian, mata Arya Dwi Pangga buta. Hal itu disebabkan karena kutukan seorang petapa yang bernama Resi Wisambudi yang telah dibunuhnya. Arya Dwi Pangga menyesali semua dosa yang pernah diperbuatnya. Dia ingin bunuh diri tetapi tidak berhasil. Keadaan Arya Dwi Pangga tak ubahnya seperti pengemis. Dalam keadaan seperti itu, Arya Dwi Pangga bertemu kembali dengan Meisin yang saat itu sudah menjadi tabib terkenal. Awalnya Meisin tidak mau menolong Dwi Pangga karena hatinya masih terluka akibat ulah Dwi Pangga yang telah merusak hidupnya. Namun lama-lama Meisin kasihan juga pada Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga akhirnya dibawa ke tempat tinggal Meisin. Dalam mahkota Mayangkara yang merupakan lanjutan tutur tinular, Arya Dwi Pangga menikah dengan Meisin.
Pernikahan itu terjadi karena desakan Ayu Wandira yang menginginkan kedua orang tuanya bersatu. Tentu saja pernikahan itu hanya formalitas saja karena Meisin tetap tidak mau hidup bersama Arya Dwi Pangga. Setelah Meisin meninggal, Arya Dwi Pangga kembali hidup terlunta-lunta. Namun pada suatu hari Arya Dwi Pangga bertemu dengan Prabu Jayanegara yang sedang berburu. Prabu Jayanegara tertarik dengan kemampuan Arya Dwi Pangga bersyair. Akhirnya Arya Dwi Pangga diangkat menjadi seorang pujangga istana yang bertugas membacakan syair di depan raja. Dia mengganti namanya menjadi Resi Mahasadu. Yang ketiga ada Meisin. Meisin adalah seorang pendekar wanita berkebangsaan Mongolia. Bersama suaminya Lo Sisan, Meisin berlayar ke tanah Jawa sambil membawa pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya. Namun di tanah Jawa, Meisin dan suaminya malah dikejar-kejar oleh para prajurit Kediri yang dipimpin oleh Empu Bajil dan Dewi Sambi. Empu Bajil sangat menginginkan pedang naga puspa. Oleh karena itu dia terus memburu Meisin dan Lo Sisan. Lo Sisan akhirnya tewas setelah beberapa lama hidup dalam pesakitan karena terkena aji segara geni milik Empu Tong Bajil. Meisin yang sebatang kara kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu. Dalam kebersamaannya kemudian tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Tetapi lagi-lagi Arya Dwi Pangga merusak hubungan mereka. Meisin dihamili Dwi Pangga dengan cara yang licik. Namun akhirnya Kamandanu tetap bertanggung jawab bersedia mengambil wanita cantik dari Tiongkok itu sebagai istrinya. Yang ketiga ada Sakawuni. Adalah seorang gadis yang hidupnya ugal-ugalan. Dia adalah cucu Ki Sugata Brahma, pendekar lengan seribu. Untuk melampiaskan dendamnya pada orang-orang Singosari, Sakawuni bergabung dengan orang-orang Kediri. Namun sebenarnya Sakawuni adalah seorang gadis berjiwa pendekar. Dia beberapa kali menolong Meisin, Lo Sisan, dan Kamandanu dari gangguan para prajurit Kediri secara sembunyi-sembunyi. Dalam sebuah pertarungan melawan Empu Tong Bajil dan kawan-kawannya, Kamandanu terluka parah. Dia diselamatkan oleh Sakawuni dan dibawa ke rumah kakeknya, Ki Sugata Brahma. Mengatakan bahwa luka Kamandanu bisa disembuhkan dengan bunga tunjung biru. Untunglah Sakawuni bertemu dengan kaki Tamparoang. Atas petunjuk kaki Tamparoang, Sakawuni membawa Kamandanu ke bukit Panampihan untuk meminta bunga Tanjung Biru pada pemiliknya yaitu Dewi Tunjung Biru. Ternyata Dewi Tunjung Biru adalah ibu kandung Sakawuni yang sudah lama menghilang. Sakawuni senang bisa bertemu dengan ibu kandungnya dan luka-luka Kamandanu bisa disembuhkan. Sakawuni pergi ke Majapahit untuk membunuh banyak kapuk, yaitu seorang perwira Singosari yang telah meninggalkan ibunya. Hampir saja banyak kapuk terbunuh, tetapi akhirnya Sakawuni sadar dan mau memaafkan ayahnya itu. Dia akhirnya bersedia mengabdi pada Majapahit. Bersama Arya Kamandanu, Sakawuni menjalankan tugas sebagai prajurit Majapahit, termasuk diantaranya adalah menumpas gerombolan perampok yang dipimpin Empu Tong Bajil. Setelah gerombolan itu dihancurkan, Sakawuni dan Arya Kamandanu menikah. Sayang, Sakawuni meninggal setelah melahirkan akibat mengalami pendarahan hebat. Sepeninggal Sakawuni, Arya Kamandanu mengundurkan diri dari prajurit dan kembali menyepi di lereng Gunung Arjuno bersama anaknya. Kemudian ada Empu Tong Bajil. Empu Tong Bajil adalah pendekar sakti tetapi kejam. Pendekar cebol dari lereng Tengger ini memiliki senjata andalan yaitu tongkat pencabut roh dan ilmu pukulan maut yang bernama Aji Segara Geni. Empu Bajil adalah pemimpin kelompok pendekar yang membantu pemerintah Kediri. Dalam sebuah pertarungan melawan Arya Kamandanu, tongkat pencabut roh patah menjadi dua. Empu Bajil sangat marah. Dia lalu memperdalam Aji Segara Geni di lereng Tengger. Setelah beberapa bulan lamanya, Empu Bajil berhasil memperdalam Aji Segara Geni. Dia kembali turun gunung. Kembali Empu Tong Bajil bertarung melawan Arya Kamandanu. Mereka bertarung di lembah Kardama. Dalam pertarungan itu, Arya Kamandanu kalah dan pedang naga puspa dapat direbut. Dengan pedang naga puspa di tangannya, Empu Bajil menjadi semakin kuat. Dia dan kelompok perampoknya membuat kekacauan di mana-mana. Bahkan dia berani membuat kekacauan di Majapahit.
Namun Empu Bajil tidak lama memiliki pedang Naga Puspa. Dengan kekuatan gaib Naga Puspa Kresna dan Kris Empu Gandring, akhirnya Arya Kamandanu berhasil merebut kembali pedang Naga Puspa, dan Empu Tong Bajil pun tewas setelah dadanya terhujam keris Empu Gandring. Next ada Dewi Sambi. Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita cantik tetapi berwajah dingin dan kejam. Dia adalah kekasih Empu Bajil. Dia sangat mencintai Empu Bajil. Empu Bajil ada yang demen juga ya. Dia rela meninggalkan gurunya di Gunung Kawi hanya demi cintanya pada Empu Bajil. Buset. Dari hubungannya dengan Empu Bajil, Dewi Sambi mengandung dan memiliki seorang bayi laki-laki yang bernama Layang Samba. Namun Layang Samba dipelihara oleh Dewi Upas, guru Dewi Sambi, yang memiliki kesaktian luar biasa. Di antaranya dia menguasai ilmu ular. Dewi Upas bisa memanggil ribuan ular dan memerintahkan mereka melakukan sesuatu. Dewi Sambi sangat berduka atas kematian Empu Bajil. Dia berusaha membalaskan dendam kematian Empu Bajil kepada Arya Kamandanu. Dia mengirimkan jasad Empu Bajil yang disertai surat palsu yang berisi tantangan kepada Arya Kamandanu ke Padepokan Tengger. Maksudnya supaya Wong Agung marah pada Arya Kamandanu. Akan tetapi Wong Agung tidak terpancing karena dia tahu kalau Empu Bajil adalah seorang penjahat. Kemudian Dewi Sambi bersekutu dengan Arya Dwi Pangga alias pendekar syair berdarah. Bersama-sama mereka melawan Arya Kamandanu, namun lagi-lagi usahanya tidak berhasil. Dewi Sambi bertemu kembali dengan Mesin. Saat itu Mesin sedang dalam perjalanan ke Majapahit untuk mengobati Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dewi Sambi tidak menyangka kalau Mesin masih hidup. Dewi Sambi kemudian bertarung melawan Mesin. Dia ingin membunuh Mesin karena Mesin dianggap mempunyai hubungan dengan Arya Kamandanu. Namun Dewi Sambi selalu gagal menyarankan pukulan tapak wisanya ke tubuh Mesin. Setiap kali aji tapak wisa akan mengenai dirinya, Mesin selalu bisa menghindar. Akhirnya Dewi Sambi menggunakan tipu muslihat. Dia berpura-pura minta maaf pada Mesin. Ketika Mesin sedang lengah, Dewi Sambi membokongnya. Tapi lagi-lagi Dewi Sambi tidak berhasil. Ini Sambi apaan sih, gagal melulu ya? Aji tapak wisa malah membalik pada dirinya. Sehingga Dewi Sambi tewas dengan tubuh terpancang di tonggak kayu. Mamam tuh. Itu adalah akibat kutukan Resi Wisambudi, seorang petapa yang dibunuhnya bersama Arya Dwi Pangga. Next ada Nini Ragarunting dan Kaki Tamparoang. Keduanya sebenarnya saling mencintai sejak mereka masih sama-sama muda. Namun keduanya tidak mau mengungkapkan cintanya, sehingga sampai hari tua mereka tidak bisa hidup bersama. Aduh, dalam ya. Keduanya selalu bertarung dan saling ejek setiap bertemu. Nini Ragarunting sering menyebut Kaki Tamparoang dengan sebutan sapi ompong. Dan Kaki Tamparoang menyebut Nini Ragarunting sebagai sebutan kambing peot. Namun keduanya juga saling tolong-menolong jika keadaan sedang genting. Kaki Tamparoang tewas ketika membantu kemenakannya Gajah Biru yang memberontak terhadap Majapahit. Kematian Kaki Tamparoang sangat tragis. Seluruh tubuhnya tertembus anak panah sampai ke mulutnya. Nini Ragarunting sangat bersedih atas kematian Kaki Tamparoang. Dicabutinya anak-anak panah yang menancap di tubuh Kaki Tamparoang. Kemudian dikuburkannya mayat Kaki Tamparoang. Sampai akhir hayatnya, Nini Ragarunting hidup bersama Ayu Wandira. Walaupun beberapa kali sempat terpisah, bagi Nini Ragarunting, Ayu Wandira sudah dianggap sebagai cucunya sendiri. Jumlah keseluruhan kisah Tutur Tinular adalah 720 seri yang terbagi ke dalam 24 episode, atau setiap episode terdiri atas 30 seri dengan durasi kurang lebih 30 menit dan diarsipkan setiap hari. Selain itu, Estijab juga meluncurkan sequel kelanjutan Tutur Tinular yang berjudul Mahkota Mayangkara, berkisah tentang kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Jayanegara, di mana pada akhirnya terjadi pemberontakan Rakuti yang berhasil ditumpas Gajah Mada. Sebagai lanjutan dari Mahkota Mayangkara, Estijab telah mempersiapkan sequel ketiga berjudul Satria Kekasih Dewa, yang menceritakan generasi anak-anak dari tokoh Tutur Tinular. Namun produksi sequel yang ketiga ini terhambat karena belum adanya sponsor sebagai penyandang dana.
alur cerita sandiwara radio Tutur Tinular. Pada episode ke-1, Pelangi di Atas Kurawan, seri pertama dari cerita Tutur Tinular, berlatar belakang pada masa kerajaan Tumapel atau Singasari. Kisah ini diawali dengan kehidupan Arya Dwi Pangga dan Arya Kamandanu yang memperebutkan gadis kembang desa bernama Narirati. Kedua kakak beradik ini merupakan anak dari seorang ahli pembuat senjata pusaka, Empu Hanggareksa, yang adalah adik seperguruan dari Empu Ranubaya. Kedua ahli senjata ini kemudian berselisih paham. Empu Ranubaya secara diam-diam mengajarkan ilmu kanuragan kepada Kamandanu. Berlanjut kemudian dengan kedatangan utusan Kaisar Kubilai Khan dari Mongolia yang mengirimkan surat diplomasi kepada Prabu Kertanagara, namun ditanggapi secara tidak baik. Dalam perjalanan kembali ke negerinya, secara kebetulan utusan tersebut menangkap dan membawa serta Empu Ranubaya yang menjadi buron Singasari akibat fitnah dari Empu Hanggareksa. Sukses sandiwara radio Tutur Tinular membuat para sinias mengangkat kisah ini ke dalam film layar lebar. Tercatat ada 4 film Tutur Tinular dengan judul sebagai berikut. Yang pertama, Tutur Tinular 1 dengan judul Pedang Naga Puspa tahun 1989. Seri pertama ini diproduksi oleh PT Kanta Indah Film dengan disutradarai Nur Hadi Irawan dan dibintangi Beni G. Raharja sebagai Arya Kamandanu, Baron Hermanto sebagai Arya Dwi Pangga, Yosep Wungan sebagai Empu Ranubaya, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Lamting sebagai Lo Sisan. Yang kedua ada Tutur Tinular 2 dengan judul Naga Puspa Kresna tahun 1991. Sukses dengan Tutur Tinular 1, PT Kanta Indah Film kembali memproduksi Tutur Tinular 2 dengan judul Pedang Naga Puspa Kresna. Seri kedua ini disutradarai oleh Abdul Qadir dan Prawoto S. Raharjo dengan dibintangi oleh Hans Wanagi sebagai Arya Kamandanu, sedangkan Mesin diperankan oleh Linda Yanoman. Film dengan durasi 84 menit ini menceritakan kelanjutan dari seri pertama. Setelah kematian suaminya, Mesin ditampung oleh Kamandanu. Kecantikan perempuan Tiongkok ini membuat Arya Dwi Pangga tergoda. Meskipun ia sudah mempunyai istri, terjadilah pemerkosaan dengan memanfaatkan obat bius, di mana Mesin sampai mengandung. Meskipun sakit hati karena ulah kakaknya, Kamandanu tetap berjiwa besar mau menikahi Mesin. Kemudian Mesin memberikan pedang naga puspa kepada Kamandanu. Arya Dwi Pangga yang jealous akhirnya sakit hati dan melaporkan Mesin ke Kediri bahwa pedang naga puspa berada di tangan Kamandanu. Akibatnya pihak Kediri pun menyerang rumah ayahnya. Dalam serangan itu, Empu Hanggareksa, Ayah Dwi Pangga dan Kamandanu terbunuh. Next ada Tutur Tinular 3 dengan judul Pendekar Syair Berdarah tahun 1992. Tutur Tinular 3 diproduksi PT Elang Perkasa Film dengan sutradara Prawoto S. Raharjo yang dibintangi Sandi Nayoan sebagai Arya Kamandanu dan Baron Hermanto sebagai Arya Dwi Pangga. Seri ketiga ini mengisahkan kekacauan di wilayah Kerajaan Majapahit akibat ulah Arya Dwi Pangga yang muncul kembali sebagai pendekar syair berdarah. Di lain pihak juga muncul Empu Tong Bajil yang menculik beberapa anak ksatria demi menyempurnakan ilmu silatnya. Salah satu yang ia culik adalah Panji Ketawang, anak Dwi Pangga yang diasuh Kamandanu. Terjadilah pertarungan segitiga antara Kamandanu, Dwi Pangga, dan Bajil. Kamandanu yang terluka parah akhirnya ditolong oleh istrinya yaitu Sakauni dan dibawa ke tempat Empu Lunggah. Berkat pertolongan Empu Lunggah dan putrinya yang bernama Luh Jinggan, Kamandanu dapat pulih kembali dan mengalahkan Empu Bajil. Yang keempat ada Tutur Tinular dengan tema Bergulung di Atas Majapahit tahun 1992. Seri keempat yang disutradarai Jopi Jaya Burnama ini mengisahkan intrik yang ditimbulkan Ramapati yang diperankan oleh Remi Silado untuk menyingkirkan Arya Kamandanu dari kerajaan Majapahit. Selain itu, Ramapati juga berusaha membunuh Sang Gramawijaya Raja Majapahit dan menggantinya dengan putra mahkota Jayanegara agar bisa menjadi raja boneka bagi dirinya. Ulah Ramapati tersebut mendapat bantuan seorang wanita bernama Dewanggi yang diperankan oleh Fitria Anwar, serta dengan memperalat Dewi Sambi, istri Empu Tong Bajil, sebagai penebar racun. Rencana jahat meracuni raja tersebut dapat digagalkan Kamandanu yang membawa tabib bernama Nyai Paricara.
yang tidak lain adalah Mei Sin. Dan yang terakhir, Tutur Tinular hadir juga di layar kaca. Sukses dalam sandiwara radio dan film layar lebar, Tutur Tinular kemudian diangkat ke layar perak oleh PT Genta Buana Pitaloka pada tahun 1997. Serial ini disutradarai oleh Muklis Raya dan skenario ditulis oleh Imam Tantowi. Kisah ini diawali tentang kehidupan awal Arya Kamandanu sampai peresmian Sanggrama Wijaya sebagai Raja Kerajaan Majapahit. Sementara bagian kedua berkisah tentang pemberontakan Ranggalawe sampai pemberontakan Terakuti. Dengan demikian, serial sinetron Tutur Tinular merupakan visualisasi gabungan dua sandiwara radio, yaitu Tutur Tinular dan Mahkota Mayangkara. Setelah sukses ditayangkan di dua stasiun televisi yaitu Antv dan Indosiar, Genta Buana Pitaloka mengubah format serial tersebut menjadi FTV dengan total keseluruhan berjumlah 27 episode. Guys, demikian perjalanan kisah Tutur Tinular dari sandiwara radio hingga layar kaca. Semoga konten ini dapat menambah wawasan kalian semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.